Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh ada karena kebaikan Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, biarkan kami Tuhan membuka hati kami, supaya firman itu boleh memasuki hidup kami, menjadikan pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, puji Tuhan, shalom. Tema pagi hari ini adalah murid Kristus. Kita buka firman Tuhan, Yohanes 13, ayat yang ke-34 hingga yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan saudara, hari ini menjadi murid Kristus bukan diukur dari berkat atau dari mujizat yang dia terima. Menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Tuhan, bukan diukur dari berapa banyak mujizat yang kita terima. Menjadi murid Kristus bukan diukur seberapa besar kuasa yang kita terima. Tetapi Tuhan mengajarkan sesungguhnya murid Kristus itu adalah ketika saudara bisa saling mengasihi. Saudara, kalau kita mengukur murid Kristus hanya dengan bicara berkat, maka dunia pun bisa memberikan berkat itu kepada kita. Kalau kita mengukur menjadi murid Kristus itu adalah mujizat, maka mujizat pula itu dunia juga bisa menawarkan kehidupan bagi kita. Kalau kita mengukur murid Kristus itu adalah kuasa atau kedudukan, maka dunia pun juga bisa memberikan kuasa dan kedudukan kepada kita. Sehingga ini saudara, jangan menjadi tolak ukur kita menjadi murid Kristus atau orang Kristen. Karena itu yang bukan menjadi tolak ukur dalam kehidupan orang Kristen. Ya, kerap kali kita mengukur iman kita, saudara. Kita mengukur orang Kristen itu dari berkatnya. Wah, ketika diberkati luar biasa. Wah, ini orang Kristen yang imannya luar biasa. Ketika dia memiliki satu kuasa yang luar biasa, kedudukan yang luar biasa, kita bisa ukur, wah, ini orang ini memiliki iman orang Kristen yang luar biasa. Bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Dicatat saudara, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu adalah jikalau saudara dan saya saling mengasihi. Itulah murid Kristus. Dan saya percaya saudara dan saya hari ini adalah murid-murid Kristus yang saling memiliki kasih di antara kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur saudara. Menjadi murid Kristus adalah kasih. Menjadi orang Kristen adalah kasih, saling mengasihi. Nah, inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama. Inilah yang perlu kita sadari bersama-sama, saudara. Bahwa orang Kristen itu adalah kasih bagi semua orang. Bahkan dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ke-3, saudara. Dikatakan apa? Dikatakan kalau kita bisa berbahasa apapun, baik itu bahasa malaikat, saudara. Juga dikatakan kalau kita punya karunia, kita punya nubuatan, kita mengerti rahasia, kita punya iman yang bisa memindahkan gunung. Dan sekalipun ketika kita membagi-bagikan
apa yang kita miliki. Bahkan dikatakan segala sesuatu, berarti semuanya. Ya, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dikorbankan. Dan semua itu, saudara, kalau tidak ada kasih, maka tidak ada faedahnya. Maka hari ini kita boleh belajar, saudara, kasih itu apa? Kasih itu sabar, lemah lembut, dan lain sebagainya. Maka di ayat yang ke-8, saudara, kita akan buka 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Puji Tuhan. Ini adalah tolak ukur sebagai orang Kristen, saudara. Sebagai murid Kristus, bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Selama-lamanya kasih akan melekat di dalam diri orang percaya. Selama-lamanya kasih itu akan melekat di dalam hati kita. Karena itu, saudara, hari ini jangan lagi kita mengejar yang berkesudahan. Jangan lagi kita mengukur dengan hal yang ada batasnya. Jangan lagi kita mengukur dengan hal-hal yang semuanya akan lenyap, saudara. Tapi mari hari ini milikilah sesuatu yang tidak berkesudahan. Ukurlah dengan sesuatu yang tidak berkesudahan, yaitu adalah kasih. Dan itulah menjadikan kita adalah murid-murid Kristus. Puji Tuhan. Hari ini, saudara, mari kita mengoreksi hati kita. Kita mengoreksi diri kita. Apakah selama ini yang kita ukur adalah berkat, mujizat, dan kuasa kedudukan yang kita menjadikan itu adalah tolak ukur menjadi orang Kristen? Ataukah kasih yang melimpah-limpah dalam hidup kita? Ataukah kasih itu yang menuntun hidup kita? Atau kasih itu yang boleh kita bagikan bagi banyak orang sekeliling kita? Maka hari ini, saudara, menjadi murid Kristus diukur ketika kita saling mengasihi. Puji Tuhan, saudara. Maka Alkitab juga mencatat, God is love. Allah itu adalah kasih. Ketika Allah sudah mengasihi banyak orang, maka kita juga perlu mengasihi juga banyak orang. Karena Dia adalah guru agung kita. Maka hari ini kenakanlah kasih sebagai tolak ukur kita menjadi orang Kristen. Kenakanlah kasih sebagai kita bisa menjadi batu loncatan bagi orang mengenal Kristus. Karena di dalam diri orang percaya, kasihlah itu yang menjadi penentu kita, apakah kita menjadi murid Kristus atau tidak. Karena itu hari ini, saudara, mari kita saling mengasihi, kita saling memberikan kasih kepada banyak orang. Kita saling mengasihi dalam keluarga kita. Kita saling mengasihi dalam lingkungan kita. Kita saling mengasihi, saudara, di dalam apa yang kita hidupi hari ini. Mari hari ini, saudara, jadilah murid Kristus yang sejati. Ketika saudara dan saya boleh memiliki kasih dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kiranya kasih itu selalu menjadi hidup bagi kehidupan kami. Sehingga kami boleh sadar hari ini bahwa dengan kasihlah kami boleh disebut sebagai murid Kristus. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini menjadikan kebaikan bagi kami. Walaupun terkadang Tuhan kami tidak mengerti, tapi pimpin kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Bapak Ibu dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan masalah hidup, tantangan dalam karir, studi, kesehatan, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun itu juga, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu, dan percayalah Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Dan kiranya berkat dan damai sejahtera menaungi hati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jikalau saudara masih punya doa dan pergumulan, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.